logikanya kalau yang teknik perminyakan dia hanya masuk ke dunia perminyakan. Jadi dia punya satu pintu nanti kalau keluar. Tapi kalau teknik kimia yang 10 orang ini bisa masuk ke industri makanan, bisa masuk ke industri ban, bisa ke gas, bisa ke minyak, bisa ke semen. Banyak pintu yang mereka bisa masukin. Terus terang angkatan 12 itu adalah angkatan yang paling laris manis. Bunda sampai punya utang sama pihak Indofood itu masih kekurangan untuk mensuplai lulusan. Itu yang benar-benar Bunda sampai waduh ini kita sampai teknik kimia itu kekurangan orang untuk ke perusahaan. Tapi ya kalau mau berusaha memang masih bisa untuk masuk ke Schlumberger bisa kok. Cuma memang harus kalau teknik kimia istilahnya tinggal didorong, kalau ini kalian harus untuk atau berlari untuk ke pintu tersebut. Ya? Paham Fahmi? Ya, paham Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ayo yang lain, yang cewek dong. Boleh nggak Bunda denger yang cewek? Siapa namanya? Ayo, kalau matrikulasinya memang langsung ketemu, bisa kalian ke prodi, bisa langsung ketemu Bunda langsung nih. Bisa langsung ditemuin. Tapi mumpung sekarang karena kita virtual, waktunya terbatas, ayo manfaatin yuk. Halo Bun. Dalam. Ya, ini Ya. pertanyaan Fahmi udah jelas ya Fahmi ya. Baik, kita menginjak pertanyaan 3 Bun. Ini mungkin dari perempuan Lian. Iya. Siapa Lian, Bu? Lian. Lia Nurmeriani. Iya, ayo Lia. Iya Bu. Ya. Silakan Lian. Oh, ya Bun izin bertanya ya. Iya sayang. Hal apa yang penting diperhatikan agar sukses menggeluti bidang teknik? Terima kasih. Teknik kimia. Coba lebih ini lagi pertanyaannya. Iya. Ya, gimana? Ya, hal apa yang penting diperhatikan agar sukses menggeluti di bidang teknik kimia? Oke. Yang pertama, langsung dijawab ya Ibu moderator. Halo Bun, Bu, langsung Bunda jawab ya? Iya, langsung. Oke. Hal apa yang perlu dipersiapkan agar bisa sukses? Kita semua pasti Anda yang di sini, anak-anakku sekalian, ingin sukses, ya kan? Nah, yang pertama mungkin adalah Bunda selalu mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai anak. Fitrah kita sebagai anak, kita harus sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, doa orang tua yang bisa membuat kita untuk menuju kesuksesan. Kedua, belajar. Belajar di mana saja, belajar kapan saja, apapun bisa itu dijadikan pelajaran. Kalaupun kita pernah salah, justru karena salah itu adalah pelajaran terbesar bagi kita kalau kita mau berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, jatuh ke lubang yang sama, berarti kita bodoh. Tapi kalau salahnya kita itu bisa dijadikan, aku tidak boleh seperti itu lagi, aku harus bangkit, itu yang membuat kita sukses. Ketiga, jangan malu bertanya. Walaupun, ini kadang-kadang anak-anak, saya kepengen nanya ini, tapi nanti diketawain nggak ya sama teman-teman? Itu ada tuh anak yang begitu, nanyanya. Terus ada juga temennya, yang gitu aja mau ditanya. Kadang-kadang ada yang malu seperti, boleh silakan hubungi narasumber atau dosen atau teman buat diskusi. Kalau malu di forum bisa kita datang secara pribadi ke orang tersebut. Ya.
Yang keempat, jangan lupa berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, lakukan ibadah yang baik. Mungkin kalau dari Bunda untuk sukses seperti itu, Nak. Pertama, hormati orang tua. Jangan lupa minta doa orang tua. Kedua, belajar. Ketiga, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya. Jadi kalau ada yang ini tidak paham, tanyakan. Malu di forum, datangi secara pribadi. Keempat, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa dari kita sendiri untuk kesuksesan kita. Mungkin itu Lia dari Bunda. Mungkin bisa ditambahkan satu ya Bun ya poinnya ya, yaitu attitude. Apa? Attitude. Betul, betul. Ya itu. Attitude itu sangat diperlukan. Terutama yaitu tadi dengan orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua kita kandung, ya dosen-dosen kita, guru-guru kita, itu tetap attitude kita terhadap mereka yang lebih tua itu harus memang tetap dijaga, ya. Oh iya Bun, terima kasih. Sama-sama, Nak. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya, Lia ya. Dari ya, 5 poin itu bisa dihafalin dan bisa diterapkan dari sekarang. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan ini Bun, karena waktunya sebentar lagi, jadi kita cuma buka satu pertanyaan, yaitu buat Satria Yuda. Satria Yuda. Iya, Satria Yuda ini. Halo. Iya, Bu. Ya, mohon pertanyaannya disampaikan di sini, Satria. Oh iya, Bu. Untuk teknik kimia, apakah jika kita memiliki kekurangan, misalnya mata minus atau buta warna, kan teknik kimia kan kemungkinan kebanyakan di laboratorium. Apakah masih memungkinkan? Terima kasih. Oke, terima kasih, Nak. Oke, jadi punya kekurangan tadi ya untuk buta warna atau mata minus. Oke, yang perlu kalian pahami lagi bahwa untuk teknik kimia itu tidak harus dan tidak hanya di laboratorium, ya. Teknik kimia banyak kok yang lain, misalkan kalian tentang piping, belajar tentang pemipaan, bagaimana nanti macam-macam pipa, jenis-jenis pipa, bagaimana cara penyambungan pipa, jadi dari besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Kemudian contoh lagi apa? Kalian bisa jadi sales. Jadi sales di sini adalah untuk kalian lebih paham akan misalkan tadi tentang HE. Oh, HE itu begini. Jadi kalian bisa mempromosikan barang yang akan dijual ke pihak-pihak perusahaan dengan kecakapan pembicara kalian. Makanya kalau anak Tekim, Bunda sarankan untuk ikut HMJ. Karena kalau ikut HMJ, bergabung dengan Permatek, paling tidak kalian itu belajar berbicara. Ya, public speaking itu harus dikuasai. Jadi kita nggak hanya secara keilmuan kita pintar, tapi public speaking harus kita bisa. Attitude itu harus kita bisa jaga. Jadi nggak harus di lab. Yang namanya Kak Windo itu sama sekali dia boleh dibilang passionnya dia bukan maksudnya ke teknik kimiaan. Nah, tetapi dia bisa membawa teknik kimia ini ke katakanlah dia dengan cara bicara penyampaian, bagaimana mengolah air dan sebagainya. Jadi dia menjadi public relation di sana. Ya mungkin itu Satria. Jadi jangan takut. Contoh adiknya Bunda itu teknik arsitek. Dia arsitek. Terus terang dia pada saat sidang itu tidak lulus pada saat sidang. Tetapi diadakan sidang kedua, dia bisa mempertahankan apa? Karena apa? Dia mungkin dari sisi warna dia tidak bisa bermain, tapi dari sisi artnya. Jadi dari sisi bagaimana dia bikin profil bangunan, bagaimana dia membagi bangunan. Akhirnya dia lulus pas saat sidang kedua dengan nilai yang memuaskan. Jadi jadikan kekurangan kita itu adalah untuk menemukan kelebihan kita yang lain. Ya, Nak ya? Satria? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang, silahkan boleh tanya ke panitia, atau nanti boleh mau WA Bunda, silahkan. Nanti minta ke panitia aja nomornya. Ya, Nak ya?
Ibu. Jadi misalkan yang prodi yang sekarang memilih prodi perminyakan atau safety masih ragu-ragu, misalkan oh iya di kimia gini, boleh deh nanya, silahkan, nggak apa-apa. Karena kalian masih punya kesempatan untuk pindah prodi setelah matrikulasi ini. Mungkin itu Ibu moderator dari saya. Gimana, Bu? Baik, terima kasih Bu Indah atas pemaparannya. Mungkin Sama-sama. ya, kita sudah cukup jelas ya. Baik itu pertanyaan, pemaparan materi dari Prodi Teknik Kimia, semoga kita bisa dapat memahami dan dimengerti. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai, kita lalui. Semoga apa yang dibahas dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita dapat mengerti dan memahaminya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara matrikulasi gelombang 1 untuk hari ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong Demikian diaktifkan dari semua videonya dan jangan lupa absensinya diisi karena mau ada pengambilan dokumentasi untuk yang slide pertama ya. Tolong diaktifkan semua. ya. Mohon maaf Lihat saya ke serahkan ke ya, Bu Yeni, terima kasih. Saya serahkan ke ketua panitia ya untuk ambil alih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Bu tolong Yeni dibuka siap, dulu. oke. Oke. Dibuka dulu videonya, mau diambil dokumentasinya dan posisinya duduk yang baik ya, Nak. Fahmi Asyidik nggak kelihatan mukanya, Nak. Zidan Agun Gunawan yang slide pertama tolong diaktifkan. Ya, Agun videonya. Gunawan tuh belum kebuka. Zidan yang pertama tolong yang masih slide pertama. Alfikam Pratama. Videonya diaktifin ya. Sekarang yang kedua ya, slide yang kedua tolong diaktifkan semua. Zaki Adiansyah, videonya diaktifin, Nak. Sekarang yang slide ketiga yang belum diaktifkan tolong diaktifkan. Muhammad Fauzan Adim. Jangan lupa diaktifin videonya. Sekarang yang keempat tolong diaktifkan. Muhammad Fakhri Barik Akila. Yang sekarang kelima, Tiara Muhammad. Tolong diaktifkan. Tiara belum diaktifkan. Rahmat. Sekarang yang slide terakhir. Realita diaktifin, Nak, videonya. Baik, terima kasih semuanya. Tolong jangan lupa untuk absensinya diisi. Saya kembalikan lagi ke Ibu Suci. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Semuanya alhamdulillah matrikulasi hari kedua berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang di Indonesia bagian timur mungkin sudah mulai Jumatan ini ya. Kalau misalnya di daerah tengah mungkin lagi siap-siap. Kalau di daerah barat masih jam 10:30. Oke, kepada semua terjadi kesulitan mengisi absensi melalui linknya. Jadi nggak bisa ini ya. Masukin dulu itunya apa namanya?
Jadi absensinya seperti itu, coba di-refresh. Kalau misalnya tidak, nggak usah mohon untuk tidak komen di grup biar tidak ketumpuk. Silahkan komen pribadi ke panitia biar kalian bisa langsung dapat jawabannya di panitia. Jangan di grup nanti. Kalau di grup semuanya ketumpuk pertanyaannya. Jadi kalau yang tidak bisa, masih tidak bisa, coba keluar dulu dari webnya, diklik tanda silangnya di webnya, kemudian masuk lagi melalui link. Ya, masuk lagi melalui link atau di-refresh dulu. Karena saya coba dari handphone bisa, ya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini terima kasih buat semuanya. Tetap sehat, stay safe, stay health, stay at home. Bolehlah keluar-keluar sebentar untuk baik Bunda, silakan izin keluar. Salam. Nanti kalau yang butuh nomor Bunda nanti saya share di grup matrikulasi atau misalnya bisa japri ke tim atau ke panitia matrikulasi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, ya terima kasih untuk semuanya. Silahkan kembali lagi ke aktivitasnya. Jangan lupa besok jam 8.30 mohon untuk masuk lagi, ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.